Nah, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dari Ekstrakurikuler Satria Wiwita. Hai. Oke, sebelum ke obrolan yang lebih dalam, boleh dong kalian perkenalkan diri dulu dan jabatannya masing-masing. Boleh dong. Hai, perkenalkan kami dari Satria Wiwitan. Sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang kami di podcast ini untuk berbagi cerita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika Lestari. Saya jabatannya pupuh umum atau bisa disebut ketua umum ya. Dan di sini ada teman saya. Saya Rahma Andini, jabatan saya sebagai ketua alat. Oke, berarti yang datang kali ini sangat spesial ya guys. Spesial banget ya, ada ketua umum dan ada ketua alat. Sebenarnya ketua yang ada di Satria Wiwitan itu ada berapa sih? Kok beda-beda? Ada banyak ya? Untuk ketua kita ada di yang pertama ketua umum yaitu pupuh umum ya di kita, terus ada wakil itu juga wakil umum, terus ada di ketua tari dan alat. Oh, berarti ada berapa tuh? 4 ya? Ya. Banyak juga ya guys. Oh iya nih, di Ekstrakurikuler Satria Wiwitan tuh ada berapa garapan sih? Di Eskul Satria Wiwitan itu ada 2 garapan. Yang pertama itu garapan tari sama garapan alat. Nah, Kalau di alat itu apa aja nih? Ada alat apa aja nih? kita bisa memainkan yang pertama kita belajar saron 1, saron 2, bonang, bamplak, goong dan semacamnya gitu. Banyak ya. Kalau di apa namanya? Di tari nih belajar apa aja nih biasanya? Kita tuh di tari biasanya untuk terbiasa dengan gerakan tarian kita itu dengan cara olah tubuh, pemanasan ya, karena biar kita terbiasa dengan gerakan yang gemulai atau ada energinya, powernya gitu. Supaya kita melatih kelenturan gitu. Itu biasanya kalau misalkan nari itu gerakannya kita bikin sendiri atau emang udah diajarinya gitu? Biasanya cari referensi iya, ya? biasanya kita cari referensi sebagian dari sosial media ya, atau sebagian juga kita bikin tarian sendiri sih. Jadi dicampur, maaf ya. Oh, iya. Jadi dicampur gitu. Jadi kita lihat di YouTube atau di sosmed lainnya. Habis itu kita kumpulin di diri kita buat jadi satu tarian gitu. Iya. Berarti itu barengan ya bikin itu pola-pola tarinya? Iya. Tapi pernah nggak sih kalian tuh kan ini ada yang bikin sendiri ya? Pernah nggak sih cekcok kayak ini aja bikin kayak debat iya. debat kecil. Itu pasti ada sih ya, karena kita setelah itu mengumpulkan semua ide, terus kita mencari kesepakatan bagusnya yang mana, bahwa nanti dari tarian yang itu ada yang lebih bagus, idenya yang itu gitu. Berarti jalan tengahnya kita diskusi ya, bareng. musyawarah ya. Iya. Nih pas kalian demonstrasi itu keren banget nih. Wow, terima kasih. Apalagi itu kostumnya Deg-degan banget itu. Iya, make upnya juga bagus banget. Iya, lucu banget. Kalian tuh kalau misalnya nih mau ada acara demo kayak gitu, itu kostum dan make upnya tuh kalian punya sendiri apa sewa? Kalau untuk kostum tari, untuk yang kemarin kita tampilkan demo, sejujurnya itu bukan dari kostum kita ya. Kita itu sewa dari luar, tapi kalau untuk make up itu kita punya sendiri. Gitu. Kayak dari sekolah deh, dari Itu make upnya juga kita Iya, kita make up sendiri. Make up sendiri. Ya. Itu kalian kalau misalkan persiapan atau briefing gitu, misalkan nih kita kan demo dari jam 8, kalian siap-siapnya mulai jam berapa? Biasanya kita mulai start dari jam 1 malam. Satu malam Iya. mulai make up. Iya, Ya, 1 malam. Iya. Itu kalian sempat sarapan? Mungkin pagi ya, Ya, pagi. mungkin paginya kalau kita udah selesai semua dari mulai make up sama kostum gitu. Paling kita selesai itu biasanya sekitar 6:30 pagi. Lama banget ya. Yang persiapannya berarti harus butuh yang effort banget. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa nervous atau deg-degan gitu? Pas demo kemarin. Pasti ya, kalau rasa gugup atau deg-degan itu pasti. Cuman karena kita dengan sering latihan rutin, saling mendukung juga, jadi rasa gugup itu bisa menjadi semangat kita untuk tampil. Bagus. Terus nih, kalian kan suka lomba-lomba gitu tuh. Nah biasanya kalian lomba di mana aja dan lomba apa aja? Oke. Dari pengalaman aku, untuk angkatan aku itu lomba yang pertama itu di Universitas Muhammadiyah. Itu kita mengirimkan 2 tarian atau 2 tim.
Dan yang keduanya itu di Universitas Gunung Jati di Cirebon. Oh, jauh juga ya. Itu kalian menang apa enggak? Alhamdulillah rezekinya kita waktu di Universitas Muhammadiyah itu mendapatkan juara 1 dan juara 3. Iya. Terima kasih. Untuk di UGJ-nya itu kita mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget ya guys. Jadi kalian jangan ragu-ragu buat masuk kalian. Tapi sebelum itu, nama Satria Wiwitan itu punya arti atau makna nggak sih maksudnya? Punya. Filosofinya gitu. Jadi arti Satria itu pejuang dan Wiwitan itu ngamimitian atau yang pertama. Jadi Satria Wiwitan itu artinya pejuang yang pertama kali mendirikan sebuah perkumpulan pecinta seni budaya. Kalau ngomong-ngomong nih, siapa sih pendiri pertama Satria Wiwitan? Jadi pendiri Satria Wiwitan itu adalah A. Subakti. Subakti. Itu dari apa maksudnya dari Desa mana? Iya. Itu didirikan di Desa Pamulihan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Terus ada nggak sih kayak hal yang sebelum kalian lakuin sebelum tampil gitu, kayak biar apa ya? Semacam ritual gitu. Iya. Oke, di situ kita sebelum tampil apapun ada event apapun itu, kita selalu berdoa tentunya. Terus mengecek kostum, aksesoris kita agar nanti tampil tidak ada yang jatuh. Terus juga pemanasan juga. Iya. Nah, terus ada gak sih kayak hal tantangan nih di Satria Wiwitan kayak misalnya gak boleh ini, gak boleh itu ya? Apalagi kan kayak main alat. Ada nih di setiap kita main alat tuh ada pantangannya, kayak semisal alat tuh gak boleh dilangkahin, gak boleh bilang sompral, atau gak boleh kasar gitu. Terus mainnya juga harus pakai perasaan, jadi kayak gak asal main gitu. Terus jangan alat tuh gak boleh dilangkahin. Iya. Menghargai ya. Iya. Itu kalian kalau misalkan latihan alat gitu atau latihan nari biasanya jangka waktunya berapa lama? Untuk menyelesaikan satu garapan paling cepat mungkin 1 bulan ya. Kadang juga kita dapat 2 bulan juga seperti demo kemarin karena kan kita harus menampilkan yang terbaik juga ya pastinya. Untuk latihan rutin mungkin dapat 2 bulan. Nah, itu latihan tuh hari apa aja sih di Satria Wiwitan? Untuk latihan rutin sih kita selalu hari Sabtu ya, tapi kalau untuk kumpulannya itu kita di hari Rabu. Berarti materi hari Rabu, Ya. intinya latihannya Iya. Yes, ada nggak sih orang yang benar-benar ngekonsep bikin tari gitu buat tari ya? Ada nggak? Atau itu mah emang musyawarahnya bareng-bareng aja nih? Kalau untuk konsep tari sih itu kita selalu bekerja bareng-bareng ya. Jadi kayak gak ada yang Mikirin satu orang buat satu tarian enggak, kita bareng-bareng saja. Terus, ya nih, kalau di alat itu ada gak sih pelatih dari luar apa dari dalam aja nih? Sama senior juga. Kalau pelatih sih enggak ya, kita kalau bisa dibilang otodidak ya. Otodidak. Keren banget. Berarti dari itu aja ya, otodidak. Kalau tari? Sama, kita semua rata-rata itu latihan sendiri, nyari referensi sendiri juga sih. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kan ini otodidak nih sendiri? Apalagi kan kalau misalkan buat lomba pasti kan bingung, susah. Pernah nggak ngalamin hal yang kayak mau nyerah gitu atau nyerah gitu, tapi malah jadi ternyata juara? Tentunya pernah ya drama atau mungkin menyerah karena kita kan capek juga, lelah juga. Cuman kita itu ngelihat proses kita buat mencapai titik itu. Dari latihannya, terus pencapaian kita juga. Jadi kita tuh yang bikin kita bertahan kebersamaan tim kita atau eskul kita itu yang membuat kita bertahan dan akhirnya nggak nyangka juga kita bisa jadi juara saat itu. Iya. Terus kalian tuh gimana sih cara bagi waktu antara akademik dan ekstrakurikuler tuh kalian kayak gimana? Kalau untuk berbagi waktu sih kita selalu menyisihkan waktu. Kalau misalkan waktunya belajar pasti kita belajar, dan waktunya latihan pasti kita latihan juga. Jadi Bisa nilai akademiknya aman. Terus bagaimana sih cara Satria Wiwitan melakukan regenerasi anggota agar prestasi tetap stabil setiap tahunnya? pastinya kita akan selalu Membimbing dan mengajarkan setiap latihan rutinnya pasti yang
lebih baik lagi gitu supaya tetap bertahan. Kalian kan suka ngikutin lomba-lomba gitu ya. Ada gak sih bibit-bibit kelas 11 yang nantinya bakal kepake buat lomba-lomba gitu? Masih ada dong ya? Iya, ada. Banyak. Alhamdulillah. Nah pas kan kalian baru open recruitment ya sekarang ya. Banyak gak nih peminatnya? Alhamdulillah dong, banyak sekali. Mungkin ada sekitar 30 maaf 30 lebih. Tapi lebih banyak ke tari sih. Tari berarti. Ya. Tapi itu kalau misalkan cowok juga boleh masuk? Boleh, tentunya boleh. Iya. Boleh ke alat, boleh ke itu juga kan? Iya. Kalau semisal ada yang misalkan cowok ada yang mempunyai bakat tari, bisa dikembangkan di eskul ini gitu, atau ada yang bisa main alat juga. Tapi itu nanti kalau misalkan nari bareng juga gitu sama perempuan? Iya pasti bareng ya. Iya. Cuman kalau misalnya latihan alat itu kita pisah tempat. Iya. Mungkin karena yang sekarang yang minat nari itu banyak, kita sampai tadi mungkin pindah ke tempat gedung baru ya. Untuk yang alat ada di Tabus. Cuman kalau semisal untuk tarian yang cowok pasti kita ada sedikit yang dibedakan sedikit dari tariannya gitu. Jadi kalau misalkan lagi tampil itu ada nggak sih kayak kostumnya yang bikin apa yang Susah ya? Iya, susah. Mungkin lihat dari yang demo kemarin, kita kan itu baju nyawa ya. Iya. Di bagian celananya karena panjang ya itu. Ya, terlalu besar Mereka itu juga. kesusahan kadang. Jadi kayak nyangkut gitu sih. Terus dari nyanggul itu kita harus benar-benar kuat arnalnya yang ditusukin ke sanggulnya itu. Oh, kalau kalian nyanggul sendiri juga? Iya, sendiri. Keren banget, sumpah. Terus apa namanya? Ada gak sih kalian target yang ingin dicapai di tahun ini? pastinya ada. Ada dong pastinya. Kita itu ingin lomba di tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti kabupaten, provinsi, terus meraih kejuaraan, serta ada satu ringan kita mengadakan lomba dari Eskul Satria Witan di sekolah ini. Semoga dilancarkan selalu ya. Amin, semoga kegapai juga. Amin. Nah, selama mengikuti perlombaan, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan menurut kalian tuh apa? Pengalaman paling berkesan itu mungkin bonusnya alhamdulillah bisa menjadi juara, terus bisa melewati proses latihannya sehingga kita bisa menjadi juara juga. Kebersamaan yang paling kita nggak bisa lupa itu sih, saat capeknya tapi kita tetap semangat karena kita kumpul semua gitu, saling mendukung. Ya betul. Ya, kalian itu kalau misalkan ikut lomba bikin gerakannya juga apa sih maksudnya kayak kalian sendiri, enggak tanpa bimbingan. Mungkin kita pernah minta saran ke alumni sebelumnya sih. Yang lebih baik itu yang seperti apa supaya kita itu memilih gerakan itu jangan asal, karena setiap gerakan pasti ada artinya. Memiliki arti gitu. Nah, ngomong ke senioran nih, ada gak sih senior yang mungkin menurut kalian itu tuh kayak ngelatihnya tuh kayak perfect banget? Ada gak? Ada tentunya. Seperti alumni kemarin. Mungkin dengan Teh Amelda ya, kita itu benar-benar melatih kita tegas sekali sehingga kita tuh harus benar melakukan gerakan tari itu jangan asal gitu, harus dikuasai wirasanya, wirahma sama wiraganya. Kalau di alat gimana nih? Di alat juga ada sih. Siapa itu? Teh Aul, Teh Rizka sama Teh Dila itu pasti. Pokoknya alat teteh sawit atau angkatan semuanya, angkatan sebelumnya itu keren semua sih pastinya ya. Sekarang nih buat adik kelas kalian ada nggak sih bibit-bibit yang emang apa sih? Tidak kelihatan. Iya kelihatan. Sejauh ini sih belum ya, belum pada kelihatan karena kita juga baru latihan kemarin kan baru perkenalan saja, terus sekarang baru mulai latihan. Secara Satria Witan mengkonsep seluruh kegiatan, maksudnya kayak tari dan alat tuh kayak gimana? Cara kita konsep kayak misalkan latihannya itu seperti apa gitu. Kalau untuk konsep sih kita biasanya berbeda ruangan gitu ya. Kayak semisal yang tari di ruangan ini dan yang alat di ruangan ini gitu. Jadi kayak gak dibarengin teh. Atau kalau semisal
anggota baru, biasanya kita saling mengajarkan ke salah satu dua garapan dulu, kayak misalkan ada yang menggarap tari nih, tapi kita ajarkan dulu ke garapan alat. Tapi kalau semisal ada yang ngegarap ke alat, kita juga mengajarkan dulu ke tari. Jadi biar dilihat kemampuannya itu dia bagaimana dan bisa yang gimana. Berarti di Satria Wiwitan tuh harus bisa semua gitu, tari sama alat. Ya juga sih. Tergantung anaknya minatnya ke yang mana gitu. Ya tapi kalau misalkan ada yang mau ngegarap dua nih kayak seperti aku ya, aku juga kan ya ke tari juga, ke alat juga. Itu boleh banget, lebih bagus. Jadi bisa membantu satu sama lain gitu. Berarti bisa semuanya lebih bagus ya? Ya. Kan kalian tuh sering banget nih menang perlombaan tuh ya. Kalau menurut kalian nih, menang itu segalanya atau cuman bonus? Bonus. Bagi kita itu bonus ya. Bonus ya. Karena udah bisa melalui semua prosesnya. Yang paling berharga itu sih. Untuk kejuaraan kita gak terlalu berharap juga ya. Tapi kalau misalkan jadi juara itu alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Tentunya pasti ingin menunjukkan tataran yang terbaik kan. Karena kan semua eskul juga kalau misalkan mengadakan perlombaan, mengikuti perlombaan itu pasti pengen membanggakan sekolahnya ya kan? Tentu. Membawa nama sekolah, ya. Membawa nama baik ya. Kalian punya senior favorit gak sih? Ada sih. Ada ya. Siapa? Yang angkatan sebelumnya? Iya. Boleh sebelumnya semua. Iya, boleh. Aku ada sih dari mulai AA6. Boleh nggak boleh kok. AA6, Teh Syifa, Teh Neila, sama Teh Ame dan Teh Upi. Semuanya juga favorit sih, tapi kayak itu yang paling ya. Ya kira-kira kenapa tuh kamu nggak favoritin kakak-kakak itu? Motivasi apa yang? Itu tuh motivasinya tuh karena kalau misalkan belajar dan latihan sama mereka tuh kayak kita tuh benar-benar latihannya tuh harus benar-benar baik gitu, benar banget gitu Teh. Iya. Jadi kita tuh termotivasi banget kayak pengen kayak mereka banget, soalnya kayak mereka tuh gak pernah nyerah banget kalau ngajar gitu ya. Kalau ngajar tuh terus kayak ya ini. Kalau aku mungkin dari angkatan yang udah lama juga ya, ada Teh Kembar. Siapa? Namanya Teh Adinda sama Teh Anissa. Mereka itu selalu menyempatkan untuk kita latihan bareng. Kebetulan ini ya kuliah ya kalau saya. Iya kuliah di Bandung ya, yang satu di Bandung atau gimana gitu? Di Bandung, terus setiap mau demo dia selalu menyempatkan buat ke sekolah buat latihan. Iya buat bimbing kita. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Sekarang lulutin. Waktu itu waktu demo kemarin juga ya. Ada dia ya. nyempetin waktu buat kesini. Mungkin dia lagi libur ya. Itu angkatan berapa tuh itu? Angkatan berapa ya? Kan kita kalian gak mau nanya nih kita angkatan keberapa? Oh iya. Angkatan berapa nih? Nah di sini kita tuh angkatan ke-10, berarti udah angkatan ke-6 ya? Angkatan ke-7, 8. kan ke-7. Antara ke-6 atau 5. Ih nggak tahu berapa nih? Pas 10 itu dia apa sih apa? Belum ada kita. Iya dia mereka udah lulus. Oh berarti kalian kenal tuh karena mereka sering ketemu. Iya, waktu demo pertama kali kita ketemu itu sih. Aku mau ngasih pesan deh buat yang di sana, buat masuk Satria Wiwitan ya. Kalian itu yang pernah malu untuk mencoba hal baru, terus harus rajin latihannya, berusaha dengan niat yang serius. Karena konsisten itu bisa membuat kita memberikan hal yang terbaik. Itu mengikuti kalau kita selalu konsisten dalam latihan. Oke, keren banget. Dan ada juga pesan dari aku, kalau semisal kalian mempunyai bakat dari seni nih, kalian tentunya harus belajar untuk percaya diri. Jadi semua orang juga gak bakal bisa kalau belum mencoba ya kan. Nih ngomong-ngomong soal apa tadi yang malah ya? Iya itulah bakat. Ya. Kalian tuh emang ada di bakat tari atau emang nyoba-nyoba masuk nari terus bisa jadi berkembang? Untuk bakat sejujurnya nih, aku
sebenarnya dari alumni SMP. Kan aku dari SMP ngegarap juga ke kesenian ya. Aku eskulnya kesenian, tapi di situ juga aku menjadi ketuanya. Tapi kalau misalkan di SMP kan itu kalau misalkan kesenian kayak belum inti banget ya. Jadi kayak siapa ketua tarinya, siapa ketua alatnya. Jadi kayak seluruh ketua aja jadi ketua gitu. Iya, jadinya pas aku masuk ke SMK Model Patriot ini dan kebetulan ada eskul ini juga dan aku tertarik dong buat masuk ya kan. Jadinya aku mencoba mengembangkan lagi gitu. Kalau Tati sendiri nih, dulu sempet di SMP, cuman nggak lanjut karena SMP itu di luar kota ya. Terus waktu pindah ke sini SMP-nya nggak ada eskul kesenian, jadi nggak bisa lanjut. Terus bersyukur banget di sini ada eskul kesenian, pastinya lanjut dong dan coba hal baru lagi. tapi itu emang udah bakatnya gitu ya? Mungkin kalau dibilang ya, karena hobi juga sih. Iya. Soalnya kayak ngelihat dari orang-orang lain juga kalau misalkan kita lagi scroll sosmed atau lain-lain ya, kalau misalkan ngelihat orang yang suka seni tuh kita tuh kayak langsung terjerumus juga. Iya. Kayak pengen kayak gitu juga. Kalau misalkan kayak Anti lebih suka ke tari atau ke alat? Aku lebih suka ke tari sih. Kalau Andin? Aku dua-duanya. Dua-duanya ya. Nah, selama kalian di Satria Wiwitan ada gak sih momen yang bikin kalian lucu atau apa namanya? Pas misalnya kita lagi di belakang latihan atau lagi nyasar, santai. Ada sih. Kita suka bercanda, sharing-sharing cerita, biar berbagi cerita juga sama adik-adik kita setiap kita lagi istirahat juga gitu kan ya. Karena kan kita tadi udah latihan capek banget, dengan cara meluapkan rasa capek itu mungkin dengan kita suka ngelawak gitu ya, bercanda, pokoknya seru deh. Tapi kelas 11 sekarang juga seru. Seru sih, bisa diajak kerja sama juga. Iya. Kalau misalkan kelas 11 itu ada berapa anggota? Untuk kelas 11 yang sekarang ada 6 anggota. Soalnya kayak nambah menurun, gak tau kenapa ya. Semoga yang nggak pada enggak ya. Kalau misalkan di angkatan TT sekarang nih ada berapa? Ada 8. Berarti semuanya berapa nih? Ada berapa? 8. Hitung dulu. Jangan ada gosipnya sekali. Seniornya aja. Ke 11 ya, 14 ya. Tambah yang sekarang ya yang 30 ada ya? Iya. Semoga bertahannya, sangat berharap sekali untuk angkatan yang sekarang. Lagi ini kesenian ya? Iya. Jarang banget tahu kesenian guys. Padahal kan ini tuh budaya yang harus tetap dilestarikan kan. Tapi sekarang tuh kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh kayak kurang. Terus males-malesan gitu gak sih? Kurang ya? Iya, kalau ke kebudayaan tuh. Benar-benar. Padahal kan kalau misalkan budaya kesenian itu harus tetap dilestarikan ya, karena dijaga. Iya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Iya, benar banget. Apalagi kan kita yang emang sukunya sendiri gitu, suku Sunda. Pasti banyak kebudayaan gitu. Tapi apa namanya teh untuk apa namanya? Jadi kalau untuk pemikiran anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau misalkan mendengar tentang seni tuh sekarang teh kayak rada kurang gitu. Malah mikirnya teh kayak apa sih itu mah bencong, misalkan gitu. Iya, sekarang juga kayak apa sih itu cowok ya. Waktu apa namanya teh waktu kemarin kita rekrutmen juga, kan ada peminat cowok ya sekitar nggak tahu 9 nggak tahu 6 ya. Banyak juga ya. Harusnya itu tuh sekarang tuh kumpul mereka latihan. Tapi pas di chat sama kelas 11, dia tuh bilangnya teh malu teh, soalnya angkatan kitanya gak ada cowok, terus takutnya Cina gak ada yang gak ada yang ngelatih atau gimana, atau malu takut diomongin sama orang-orang atau gimana. Padahal mah enggak ya, padahal masih aja. Iya. Tapi angkatan sebelumnya ada kan cowok ya? Ada. Malah banyak, dan aku juga kayak sedikit iri dari angkat-angkatan kemarin karena banyak cowoknya ya. Pasti kan kalau misalkan semua eskul juga kalau dibarengin sama cowok pasti itu ada ramenya, ada senangnya, ada asiknya. Tapi di angkatan TT sekarang nggak ada cowok? Enggak. Tadinya sempat ada, tapi dia keluar sekolah ya? Iya, keluar sekolah. Oh iya. Udah 2 tahun ya nggak ada cowoknya. Di sini juga kita suka apa namanya teh? Kalau misalkan olah tubuh supaya melenturkan kamu melenturkan
ringan ya. Kayak semisal kita belajar split, belajar Itu juga diajarin ya. Ya. belajar apa yang gini teh? Kayak Iya, belajar kayang, belajar Masih banyak juga sih. Iya, masih banyak juga sih. Tapi yang itu harus bisa semua. harus bisa, terutama yang tari. Yang tari kan Itu harus kita lentur harus banget ya. lentur ya. Iya. diusahain aja sih, pasti aja. bisa kalau dicoba. Lama-lama juga terbiasa. Iya. Terus kita juga selalu mengajarkan dasar-dasar dulu yang dari kita. Jadi kayak semisal sekarang kan baru latihan yang pertama kali nih ya. Iya. Jadi kita gak langsung latihan ke yang berat-beratnya dulu. Jadi kita kasih taunya yang gampang-gampangnya dulu, dasar-dasarnya dulu supaya mereka juga kelihatan bisanya lebih bisa yang mana gitu. Oke nih. Dan untuk teman-teman nih yang mau belajar tari nih bisa masuk ekstrakurikuler Satria Wiwitan nih. Ada pesan yang kalian mau sampaikan lagi nggak buat teman-teman di luar sana nih yang pengen masuk tari atau mau belajar tari nih? Oke, pesannya mungkin seperti yang tadi udah aku bilang, harus percaya diri, jangan dengerin perkataan orang lain atau menjelekan kita. Terus mencoba hal baru juga, jangan malu-malu intinya ya. Iya. Karena ini kesenian. Terus juga kita harus konsisten dalam eskul kita agar hasil yang terbaik itu mengikuti kita. Iya. Udah sih, itu aja cukup. Oke guys, jadi untuk podcast kali ini mungkin dicukupi saja ya. Ya. Terima kasih juga nih sebelumnya udah hadir nih di podcast dari Yuli. Makasih banyak. Terima kasih banyak. juga. Makasih juga udah Maaf ya kalau ngundang kita saya. banyak cerita. Gugup biasa, Dewan. Iya, kita juga Dewa. Berbagi cerita itu seru ya guys. Apalagi antar eskul kan. Iya. Harus lebih banyak apa sih? Sharing-sharing Sharing, ya. ya benar. Ya. Sekali. Oke guys, mungkin segitu aja podcast kali ini. See you in next video guys. Bye.